Assalamualaikum. Hai semuanya. Saya Dita Oktaviani, berasal dari SMP Negeri 5 Rejang Lebong. Di sini saya akan membahas mengenai materi teks pidato persuasif, yang mana materi ini terdapat pada kelas 9 SMP. Secara umum, pidato merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyatakan gagasan atau gambaran mengenai suatu hal. Apa tujuan teks pidato persuasif? Nah, teks pidato persuasif bertujuan untuk memberikan pengaruh pada orang agar bersedia mengikuti kemauan yang diinginkan orator atau yang menyampaikan pidato. Adapun macam-macam pidato yang dilansir oleh KBBI yaitu adalah pengukuhan, pidato kenegaraan, radio, dan televisi. Struktur teks pidato terdiri dari 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Apa saja sih isi dari pembuka? Nah, pada bagian pembuka ada 4 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan pengantar topik utama. Isi pidato harus berisi info-info penting yang ingin disampaikan. Isi pidato sebaiknya disertai alasan yang meyakinkan untuk mendukung pandangan kamu. Gunakan sumber terpercaya dan contoh yang logis. Bagian penutup berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan. Kemudian dilanjutkan dengan salam penutup. Saat berpidato, ada beberapa metode. Yang pertama, metode impromptu merupakan satu metode pidato yang dilakukan secara langsung atau spontanitas tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Yang kedua, memoriter, yang merupakan cara menghafal naskah teks pidato terlebih dahulu. Lalu, yang ketiga, naskah sesuai namanya. Metode naskah adalah berpidato dengan cara membacakan teks yang telah disiapkan pada saat akan berpidato. Kemudian yang keempat adalah ekstemporan. Ciri bahasa dari teks persuasif yaitu bersifat mengajak, mempengaruhi, dicirikan dengan cara kata ayo, mari, memberikan imbuhan, dan diakhiri dengan tanda baca seru, kemudian memuat sejumlah persuasif. Dalam teks pidato, persuasif banyak menggunakan kata ganti kita sebagai tanda bahwa tidak ada pembeda antara penulis dan pembaca. Kemudian kata itu juga membujuk pembaca atau pendengar akan lebih kuat. Yang ketujuh, menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Dan yang kedelapan, menggunakan intonasi yang baik yang dapat mempersuasi para pendengar. Adapun contohnya, seperti pidato menjaga kebersihan dan membela bangsa dan tanah air. Kadangkala kita seringkali merasa gugup dan bingung saat akan melakukan pidato. Bagaimana ya caranya supaya tidak gugup? Saat sebelum memulai kegiatan pidato, kita seharusnya tidak panik, siapkan naskah pidato, berlatih sebelum tampil, pilih pakaian yang tepat, datang lebih awal, percaya diri, bersikap tenang, dan perbaiki kesalahan. Nah, itu dia materi dan tips mengenai pidato. Bagi semuanya, semangat belajar dan mencoba ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, pidato yang akan saya sampaikan kali ini menerangkan menjaga kebersihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang yang bersih dan suka membersihkan segala sesuatu yang ada padanya. Jadi, marilah kita mulai menjaga kebersihan demi terciptanya keselamatan dan kebaikan untuk diri kita maupun orang lain. Hadirin sekalian, jika kita menjaga kebersihan lalu ditiru oleh anak-anak kita dan orang-orang dekat kita, maka kita pun akan mendapatkan manfaatnya. Oleh karenanya, mari ajarkan sedini mungkin terhadap anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan, agar kelak mereka menjadi anak yang sehat, cerdas, dan suka berbuat kebaikan. Dengan mengajarkan menjaga kebersihan kepada anak-anak, diharapkan mereka bisa mandiri dan terbiasa mengatasi hal-hal yang sulit untuk diselesaikan. Seperti kita ketahui, di masa sekarang masih banyak orang-orang yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan.
dan membiarkannya menjadi kotor. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.